Salam, perkenalkan nama saya Samsul Bahri Lubis, NIM 250601161. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SD Negeri 165717, Kota Tebing Tinggi. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Pendidikan Agama Kristen tahun 2025 LPTK YKN Tarutung. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi Aku dan Kebersihan Lingkunganku, submateri Tanggung Jawabku Mengelola Ciptaan Tuhan, untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG Batch 1 tahun 2025. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Yes. Guys, kurang semangat. Apa kabar hari ini? Oke, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kita. Tapi sebelumnya anak-anak Bapak semuanya, kita terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan, yaitu melalui ibadah singkat kita. Kita bernyanyi dan berdoa yang dipimpin salah seorang dari kalian, ketua kelas kita. Silakan Mario, ke depan nak. Oke, silakan Mario, silakan. Shalom Pak Rube, shalom teman-teman. Shalom. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu, kemudian kita akan berdoa. Kita akan bernyanyi, Ya Tuhan tiap jam, 1, 2, 3, ya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau belajar, berkatilah supaya menjadi anak yang baik, anak pintar, dan takut akan Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih nak Mario. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak Bapak yang Bapak cintai semuanya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak mau mencek kehadiran kita semua dulu ya. Hadir semua kan? Oke, puji Tuhan kita hadir semua. Kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, bisa kita lihat slide yang di depan. Jadi tujuan pembelajaran kita dalam materi ini adalah, ini tujuannya, supaya kita tahu tanggung jawab manusia dalam memelihara alam ciptaan Tuhan. Oke, kita akan masuk ke materi. Judul kita adalah Aku dan Kebersihan Lingkungan. Nah, ini dibuka bukunya nak. Pelajaran 12. Halaman berapa Senita? Halaman 119. Pembelajaran 12 ya nak ya. Oke. Sebelum kita lanjut nak ke materi pembelajaran, Bapak mau memberikan beberapa pertanyaan dulu kepada anak-anak Bapak semuanya berhubungan dengan materi ini. Nantinya Bapak melihat sejauh mana kalian bisa menjawab ya. Yang pertama, apakah kalian senang dengan lingkungan yang bersih? Senang semua ya. Yang kedua, apa yang kalian lakukan supaya lingkungan bersih? Kira-kira apa yang mau kalian lakukan nak? Menyapu, tidak membuang sampah sembarangan. Ada yang lain dari mengepel,
Bagus, semuanya hebat-hebat rupanya anak bapak. Yang berikutnya nak, pernahkah kamu melihat lingkungan yang kotor? Pernah ya? Bagaimana perasaan kalian nak jika melihat lingkungan yang kotor? Risih, tidak nyaman. Iya ya, bau ya, menjijikkan. Oke, tepuk semangat dulu semuanya. Tepuk semangat. Oke, mantap. Kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan subtema tanggung jawabku mengelola ciptaan Tuhan. Jadi, ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, ya, ditempatkan di Taman Eden, Allah memberikan kuasa kepada Adam dan Hawa. Boleh kita lihat di Kejadian 1 ayat 28, Allah berfirman, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kepada manusia nak, dalam hal ini manusia pertama Adam dan Hawa diberikan Allah tanggung jawab untuk memelihara, untuk berkuasa atas segala ciptaan yang ada di dunia ini. Selanjutnya bisa juga kita melihat anak-anak bapak semuanya di Kejadian 2 ayat 15. Salah seorang baca dulu yuk. Siapa mau baca? Oke, Glenn, silakan nak. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Iya. Jadi setelah Adam dan Hawa itu nak diberi kuasa, tadi mereka ditempatkan di Taman Eden. Jadi di situ di Taman Eden ini Adam dan Hawa diberi kuasa untuk mengusahakan taman itu. Jadi dalam hal ini apa yang bisa kita lihat dari Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15, di sini Tuhan ya Allah memperlihatkan kepada manusia bahwa Allah menugaskan manusia itu untuk mengelola seluruh ciptaan Allah. Ya, Allah melibatkan manusia menjadi teman sekerja Allah. Kenapa dikatakan teman sekerja? Karena manusialah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, merawat, menjaga, mengusahakan, memanfaatkan seluruh ciptaan dengan baik dan bijaksana. Jadi harus dengan baik dan bijaksana. Bisa enggak dengan suka-suka? Makanya hari ini kita banyak melihat karena orang kalau membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Banjir. Ada banyak orang menebang hutan, apa yang terjadi? Longsor, banjir. Itukah yang dikatakan bertanggung jawab? Tidak kan? Kalau bertanggung jawab berarti memelihara, memanfaatkan dengan baik dan bijaksana. Bisa enggak pohon ditebang, diambil? Bisa, tapi tidak sembarangan. Bisa dimanfaatkan. Tadi kan kita melihat bahwasanya Allah memberikan kuasa kepada manusia, tugas supaya mengusahakan. Bisa kok dipakai. Bisa kan? Tetapi harus bijaksana. Nah, okelah anak-anak bapak semuanya. Kita lanjut materi kita. Jadi mengelola ciptaan Allah bukan berarti manusia bisa berbuat sekehendak hatinya atau semena-mena, melainkan manusia justru harus menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan yang sudah diciptakan dengan sangat baik oleh Allah. Ciptaan Tuhan ini semuanya sangat baik kan? Teratur kan? Iya kan? Baik enggak Tuhan menciptakan alam ini nak? Baik kan? Ya kalau bisa kita sekilas melihat penciptaan mulai dari hari pertama sampai hari ke-6, teratur semuanya nak. Diciptakan semuanya, manusia diciptakan pada hari ke-6. Ya, dan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Tuhan semuanya ya. Untuk itu anak-anak bapak semua,
pada pembelajaran kita hari ini dengan judul tadi aku dan kebersihan lingkunganku, berarti kita disuruh Tuhan untuk mengelola, merawat ciptaan Tuhan dengan baik dan bijak. Oke, kita nanti akan melihat ini nak contoh-contoh desa terbersih di dunia, bahkan di Indonesia nak. Nanti akan kita lihat videonya, tapi setelah ini ya kita lihat dulu. Coba kita lihat di depan. Ini ada contoh desa terbersih. Ada apa? Desa apa ini? Desa Giethoorn. Desa Giethoorn ini nak, ini terletak di Belanda. Ini termasuk salah satu desa yang terbersih di dunia karena desa ini bebas dari polusi udara ya nak ya. Jadi di sini tidak ada apa? Tidak ada kendaraan bermotor bisa masuk ke desa itu. Jadi mereka menggunakan kapal, sepeda. Jadi bebas polusi. Oke ya, ini contohnya. Nanti kita akan lihat videonya. Ini desa Malinong. Desa Malinong ini di India nak. Di India, bisa kita lihat di slide yang Bapak buat di depan. Di desa ini banyak ditumbuhi tanaman dan bunga-bunga. Tidak ada tumpukan sampah nak di jalan. Bersih. Di setiap sudut jalan disediakan tempat sampah yang terbuat dari bambu, ya. Jadi desa ini mempunyai masyarakat atau penduduk yang peduli dengan lingkungannya. Mereka rajin menyapu jalan secara rutin. Tidak apa nak, tidak memang ada petugasnya, tapi mereka dengan sadar sendiri membersihkan jalan-jalan mereka. Oke ya. Kita lihat contoh yang ketiga nak. Ada contoh yang ketiga, ini adalah desa Penglipuran. Ini di mana ini? Bali. Di Bali. Jadi kita bangga juga nak. Rupanya bukan hanya di Belanda, di India, tapi di negara kita juga Indonesia ada salah satu desa yang mendapat predikat desa terbersih. Ya, itu adalah desa Penglipuran Bali. Di Bali. Ini nanti akan kita lihat videonya nak ya. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, Bapak mau mengajak kalian semuanya nanti untuk menonton video tadi. Tapi sebelumnya Bapak mau bertanya kepada kalian. Dari pembelajaran kita tadi, ini kita kemukakan pendapat ya. Dari pelajaran tadi, Bapak mau bertanya sama kalian. Tugas untuk memelihara, merawat, mengelola alam ciptaan Tuhan itu tugas siapa? Manusia. Tugas siapa? Manusia. Tugas manusia. Siapakah manusia itu? Kita sendiri. Jadi kita harus tanamkan itu di dalam diri kita bahwa tugas untuk tanggung jawab untuk merawat ciptaan Tuhan adalah tugas kita bersama. Oke anak ya, mari kita lihat videonya. Kita simak videonya. Nanti Bapak akan setelah menonton video ini, Bapak akan membagikan kerja kelompok nanti ya. Tapi kita lihat dulu. Kita yang pertama kita lihat dulu desa Penglipuran Bali ya. Mari kita simak nak. Mari kita mati dan lihat videonya. Oke, silakan. Silakan sayang. Dilihat. Bisa sekalian dibaca ya. Memang bersih memang nih. Coba kalian lihat nih. Kesadaran masyarakatnya sangat tinggi. Yeah, it's beautiful, very old. But very beautiful and clean. Very clean. Oke, boleh dilihat ya. Tradisi budaya yang kami punya sampai sekarang, yaitu gimana kami menjaga. Ya, coba disimak gimana mereka menjaga lingkungannya. Tetap bersih. Ya. Jadi dari dampak menjaga tradisi ini ternyata
kami mempunyai suatu bonus, ya. Artinya lingkungan yang kami bersih, maka wisatawan sangat antusias. Bersih ini adalah merupakan salah satu implementasi kami menjaga keharmonisan antara manusia dan lingkungan. Jadi bukan karena wisatawan datang ke sini, kami mulai menjaga kebersihan. Tetapi ini adalah merupakan tradisi budaya. Nampak semua kan? Diwariskan oleh Ini videonya ada sekitar 4 menit ya nak ya. Boleh kita tontonlah sampai habis. Jadi bagi kami ketika bangun pagi, jam 6 pagi, ini pertama hal yang akan dilakukan oleh warga kampung keluar rumah, membersihkan area. Wah, jadi pas bangun pagi yang dilakukan pertama apa tuh? Membersihkan halaman rumah, bersihkan lingkungan. Perabotnya juga dibuat dari ramah lingkungan, dari bambu ya nak ya. Enaklah tinggal di sini ya kan, sejuk, asri, nyaman. Makanya banyak wisatawan yang pergi ke Bali nak. Chelsea. Juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan satu masyarakat yang harmonis, sehingga aturan itu harus ditegakkan. Jadi aturan yang dibuat atau sanksi adat yang dibuat memang lebih. Iya, jadi ada sanksinya juga nak. Jadi kalau masyarakat di sana melanggar, misalnya membuang sampah sembarangan, ada sanksinya. Jadi hal yang bagus juga. Oke ya, kita lihat contoh yang lain tadi selain dari sini ya. Oke, ini mungkin sampai di sini dulu. Kita lihat salah satu lagi desa Giethoorn ya. Ini ada di Belanda. Desa terbersih di dunia, bebas polusi ya nak ya. Desa ini tidak memiliki jalan raya, jadi mereka memakai kanal ya, atau sepeda. Ada sekitar 2.600 warga di desa Giethoorn ini. Berjalan kaki, bersepeda, bukan seperti kita harus naik sepeda motor. Oke. Demikian kita sudah melihat bersama video contoh-contoh desa terbersih di dunia, bahkan ada di Indonesia tadi nak ya. Jadi sekarang anak-anak Bapak semua,
Kita tadi kan sudah belajar tentang tanggung jawab memelihara alam ciptaan Tuhan. Dan kita sudah melihat contoh-contoh bagaimana memelihara, merawat ciptaan Tuhan yang sudah ada dalam tayangan tadi. Sekarang anak-anak Bapak akan membagikan beberapa kelompok. Ini udah kita bagilah ini ya, kelompok Matius, kelompok Markus, dan kelompok Lukas. Bapak akan memberikan lembar kerja kepada masing-masing kelompok supaya mengerjakan, mendiskusikan ini anak ya. Oke? Pilih salah satu ketuanya. Oke, silakan. Kalian kelompok Markus, Matius, ini kelompok Markus. Silakan nak. Silakan didiskusikan. Oke, silakan. Kita diskusi kelompok dulu. Oke, ayo, semangat. Jadi di situ ada Bapak buat di LKPD kita di lembar kerja kelompok peserta didik untuk tugas kelompok hari ini ada 2 pertanyaan di situ nak yang perlu kalian diskusikan. Oke, woi, ini antusias ini kelompoknya. Silakan nak, dituliskan di LKPD-nya, dituliskan di sini. Itu namanya, nama kalian di situ. Udah nggak apa-apa. Jadi jawabannya di sini, di bawah sini. Tuliskan jawabannya Pak. Ketua kelompoknya Selpito kan? Siapa ketua kelompoknya? Ya udah, salah satu tulis nak, tulis ini jawaban di sini ditulis jawaban. Tulis jawabannya. Diskusikan dulu. Apakah lingkungan kalian ini termasuk lingkungan yang bersih? Menurut kalian lingkungan kita ini, daerah kita udah bersih enggak? Oh ya udah. Silakan. Ayo nak, ayo, semangat. Oke, anak-anak Bapak semuanya, karena sudah selesai, kalian sudah selesai mengerjakan tugas kelompoknya, maka waktu dan kesempatan akan Bapak berikan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Oke? Kelompok siapa yang duluan maju? Kelompok Lukas. Oke, silakan. Kelompok Lukas. Maju ke depan. Perwakilan aja nak ya. 2 orang aja maju ke depan. Oke, silakan kelompok Lukas. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Geser sebelah sini sedikit. Enggak, sebelah sini biar jangan dapat di apa itu. Nomor 1. Apakah lingkunganmu termasuk lingkungan yang bersih? Tidak terlalu bersih, karena ada beberapa daerah yang bersih dan ada juga daerah yang tidak bersih. Nomor 2. Jika kalian ingin daerah kalian termasuk salah satu daerah yang bersih, apakah upaya-upaya yang dapat kalian lakukan? Tidak membuang sampah sembarangan, menyapu halaman, dan membersihkan lantai. Oke, kita berikan apresiasi kepada kelompok Lukas. Oke, silakan duduk nak. Oke, nanti kita tanggapi ya. Selanjutnya kelompok Matius. Silakan maju kelompok Matius. Oke, yuk. Ini Bapak tutup dulu. Tunggu. Udah, silakan saya. Sini. Kami sini, maju sini. Dah. Silakan. Waktu kami persilakan untuk kelompok Matius. Kami dari kelompok Matius. Ya nak, lanjut. 1. Apakah lingkunganmu termasuk lingkungan yang bersih? Iya, lingkungan sekolah kami bersih dan asri. Ada bunga-bunga dan pohon-pohon yang dirawat dengan baik. Setiap depan kelas mempunyai tong sampah. Bagus. 2. Jika kalian ingin daerah kalian termasuk salah satu daerah yang bersih, apakah upaya-upaya yang dapat kalian lakukan? Oke, apa upayanya nak? Upaya-upaya yang kami lakukan adalah 1. Membersihkan lingkungan. 2.
menanam bunga dan pohon serta merawatnya. Bagus. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Menjaga kebersihan lingkungan. Oke, bagus, luar biasa. Tepuk tangan kepada kelompok Matius. Kelompok yang terakhir kami berikan kesempatan kepada kelompok Markus. Silakan maju. Perwakilannya aja, semangat. Yang terakhir ya, kelompok 3, kelompok Markus. Silakan. Kami dari kelompok Markus. Soal apakah lingkungannya termasuk lingkungan yang bersih? Jawab, ya, lingkungan kami bersih. 2. Jika kalian ingin daerah kalian termasuk salah satu daerah yang bersih, apakah upaya-upaya yang dapat kalian lakukan? Jawab, 2. Menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok Markus. Oke, anak-anak Bapak semuanya, kita sudah mempresentasikan tugas dari masing-masing kelompok. Bapak sangat bangga kepada kalian karena setiap kelompok menyajikan hasil diskusinya dengan baik. Untuk itu, mari kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Aplaus. Anak Tuhan, rajin doa, beribadah. Orang tua dihormati. Anak Tuhan. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Bapak mau mengajak anak-anak Bapak semuanya untuk berefleksi ya. Kita refleksi dulu sebentar tentang pembelajaran kita tadi. Apakah kalian sudah paham atau tidak? Jadi Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang mau ngasih pendapat? Pak Mario, Pak. Oke, silakan Mario. Silakan berdiri, Bang. Kita harus menjaga lingkungan kita agar bersih. Karena jika bersih, kita sendiri juga yang akan menikmatinya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Mario. Tugas kalian di rumah, Bapak membuat di sini tugas project ya, Nak ya. Tugas project di mana Bapak di sini membuat jadwal dengan tema aku bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkunganku. Ini adalah tugas project kita. Kita laksanakan mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Bapak bagikan tugas projectnya ya. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, demikianlah pembelajaran kita hari ini dengan tema aku dan kebersihan lingkunganku dengan subtema tanggung jawab memelihara lingkungan ciptaan Tuhan. Jadi yang sudah kita pelajari tadi mulai dari awal bahwa tugas dan tanggung jawab memelihara alam lingkungan ciptaan Tuhan adalah tugas manusia. Tugas kita semua. Tadi kita sudah tahu cara-cara atau upaya-upaya atau hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menjaga dan memelihara lingkungan. Yaitu tadi misalnya membuang sampah pada tempatnya dan sebagainya. Untuk itu, marilah kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan kita di rumah, baru di sekolah, baru di lingkungan masyarakat. Supaya lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Oke? Oke, supaya kita akhiri pembelajaran kita ini, kita tadi sudah buka dengan bernyanyi dan berdoa, dan sekarang kita tutup dengan bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur, nanti doa dipimpin oleh Alpito. Ya nak ya? Kita bernyanyi. Oke, sambil tepuk tangan boleh? Oke, sambil tepuk tangan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur.
Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Mikael, tepuk tangan. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, sekarang kita berdoa yang dipimpin oleh Alpito. Silakan nak maju ke depan. Lipat tangannya baik-baik. Tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Let us pray. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami sudah siap belajar. Berkatilah supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dan takut akan Tuhan. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Shalom.